Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevi Putri Lestari. Saya mahasiswi arsitektur dari Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur cangkang. Struktur cangkang merupakan modifikasi dari struktur lengkung. Karena struktur lengkung biasanya menggunakan sistem beton tanpa tulangan, maka mayoritas bangunan pada struktur lengkung merupakan bangunan pada era Yunani. Lalu, perkembangan teknologi memunculkan sebuah modifikasi baru dari struktur lengkung, yaitu struktur cangkang yang sudah menggunakan beton bertulang. Definisi dari para ahli. Menurut Jodhike, pada 1963, struktur cangkang merupakan plat yang melengkung ke satu arah atau lebih, yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangnya. Menurut Skodek, pada 1998, struktur cangkang merupakan struktur tiga dimensi yang kaku dan tipis dan mempunyai bentuk melengkung. Menurut Fuller, pada 2000, struktur cangkang merupakan struktur melengkung yang menahan tekanan, tarik, dan geser saja. Lalu, kesimpulan dari tiga ahli tersebut adalah bagaimana sebuah plat beton yang tipis mampu menahan beban atau bebannya sendiri dengan bentangan yang panjang yang dibuat dengan konfigurasi melengkung. Dengan dilengkungkannya plat tersebut, maka bentangan yang sangat panjang dapat diatasi. Ide awal terbentuknya struktur cangkang merupakan adanya bentuk perisai dari tumbuhan dan hewan yang tipis tapi relatif kokoh dan kuat, seperti cangkang telur, cangkang kerang, dan juga cangkang siput. Dari ketiga contoh tersebut, semuanya memiliki kesamaan, yaitu memiliki perisai yang tipis namun mampu menahan beban atau goncangan. Macam-macam bentuk cangkang. Yang pertama ada synclastic, kemudian developable, lalu anticlastic, dan freeform. Kemudian, studi kasus struktur cangkang dari bentuk synclastic, salah satunya adalah Kresge Auditorium yang terdapat di MIT, yang memiliki bentangan sebesar 34 meter dengan material beton bertulang dengan memiliki ketebalan 8,7 sampai 50 cm. Kemudian di sini saya menyertakan gambar dari bangunan Kresge Auditorium beserta dengan denah, tampak, dan potongannya. Kemudian, saya akan menjelaskan distribusi beban dari struktur cangkang dengan bentuk synclastic dari studi kasus Kresge Auditorium yang terdapat di MIT. Maket ini saya buat dengan perbandingan 1:100 dengan bentangan 34 meter. Materialnya menggunakan beton bertulang pada bangunan yang sebenarnya, dan pada maket ini saya menggunakan bubuk gipsum dan kawat nyamuk. Kemudian ketebalan atapnya adalah 8,7 sampai 50 cm. Kemudian saya akan menjelaskan tentang simulasi distribubannya. Tekanan atau compression mengarah ke bawah dari atas bidang bila diberi sebuah beban. Tekanan yang mengarah ke bawah akan disebarkan menuju ke bagian bawah, baik menuju ke bagian belt lalu menuju ke bagian pondasi. Jadi tekanan yang berasal dari atas bidang akan disebarkan menuju ke bawah, kemudian bebannya disalurkan melalui belt truss dan kemudian menuju ke pondasi. Saya akan memberi beban pada maket yang telah saya buat dan akan menunjukkan bagaimana gaya atau distribusi bebannya bekerja.
saat diberikan sebuah beban atau tekanan, maka bidang akan cenderung menekan keluar. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah bidang tersebut cenderung melengkung dan tertahan oleh pondasi. Bisa dilihat di sini, saat sudah diberi beban, maka yang terjadi pada maket ini adalah melengkung, tidak seperti pada saat awal kita melihat maketnya. Maket ini melengkung ke bawah, namun tetap tertahan oleh pondasi yang terdapat pada ketiga sisi bangunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga bila terdapat keterbatasan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.